Hai Cip, bagaimana kabarnya Cip? Baik, sehat-sehat. Sekarang kita mau masak apa nih Cip? Hari ini rencananya masak ayam goreng cabai kering. Wah, Salah satu menu favorit yang pasti rasanya enak. wah enak nih Cip. Ya. Bahan-bahannya apa aja ya Cip ya? Bahannya yang pertama kita menggunakan ayam yang berukuran kurang lebih 1 kilo per Oh ekornya. 1 kilo. Iya, kenapa kita menggunakan ayam yang ukuran 1 kilo? Ya. Karena ayam 1 kilo itu tekstur dagingnya masih lembut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak banyak lemak. Oke Cip. Jadi ketika tidak banyak lemak itu rasanya pun lebih enak gitu loh. Dan itu untuk ayamnya. Berikutnya kita pakai sedikit tepung. Tepungnya ini tepung terigu. Tepung terigu ya Cip? Iya, tepung terigu sekitar 50 gram. 50 gram. Oke. Ini tepung sagu juga sekitar 50 gram. Sekitar 50 gram. Kalau untuk bumbu ayamnya di sini kita ada pakai chicken stock powder. Berapa sendok Cip? Berapa sendoknya itu kita sesuaikan dengan ukuran ayamnya. Kalau ayam 1 kilo ini sekitar 2 sendok bumbu. Oke. Terus pakai sedikit penyedap masakan. Ini ada garam. Oke. Kalau gula ini tidak usah pakai di ayamnya karena nanti ayamnya jadi terlalu coklat gitu. Oke. Nah ini penyedap. Sedikit penyedap. Ini bisa boleh pakai, boleh juga tidak. Oke. Gitu. Nah, untuk kondimennya nanti ayamnya kan setelah kita goreng itu pasti kita masak pakai rempah-rempah yang ada. Contoh salah satunya ada daun bawang. Oke. Ini cabai rawit merah. Oke. Ini adalah cabai giling atau blender juga boleh, yang direndam sama madu. Nah, ini mungkin boleh coba di rumah. Dan ini adalah cabai kering. Cabai kering ya? Ya, cabai merah keriting yang sudah kering kita iris-iris panjang seperti ini. Dan ini adalah bawang putih goreng. Bawang putih. Iya, betul. Berapa gram kira-kira itu, Cip? Untuk pemakaian bawang putih goreng itu disesuaikan dengan selera. Oke. Kalau saya biasanya saya suka bawang putih, saya pakai kurang lebih 50 gram untuk 1 ekor ayam. Oke. Untuk daun bawangnya, Cip, berapa batang kita gunakan? daun bawang itu juga pakai secukupnya aja. Kalau memang suka boleh pakai banyak, kalau tidak pakai sedikit saja juga boleh. Oke. Karena dia hanya pemanis. Gitu. Ini bawang bombay ya, Cip ya? Iya betul. Bawang bombay ini membantu memberi wangi waktu ayam goreng ini nanti kita masak. Oke. Itu kita kasih berapa buah ya, Cip ya? Untuk bawang bombaynya? Untuk bawang bombay kita pakai kurang lebih dengan perbandingan 1 ekor ayam itu 1 buah bawang bombay. Oke. Yang sebesar ini. Ya, iya. Oke. Selanjutnya kita boleh proses. Ya. Kita mulai. Ini nanas. Nah, kita pakai nanti waktu buat sausnya. Oke. Sekarang kita potong ayamnya. Untuk cara potong ayamnya juga itu ada tekniknya. Tekniknya itu pertama kita potong ayam harus di bawah lututnya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita potong di atas lutut, nanti pas digoreng dagingnya akan naik ke atas. Nah, tapi kalau kita potong di bawah lutut, dia akan tetap seperti ini gitu. Dan itu membantu untuk penampilannya lebih bagus. Kira-kira kalau untuk penyimpanan ayamnya berapa di kulkas berapa ya, Cip ya? Kalau untuk penyimpanan ini bisa, yang bagusnya sih tidak boleh lebih dari 2 hari. Bagusnya jadi supaya rasanya lebih fresh,
ayamnya itu pun masih ada juicy-nya. Juicy itu masih ada rasa khas dari ayam itu gitu loh. Iya. Oke, sekarang kita coba untuk proses ayamnya. Kita potong. Kira-kira mau dipotong berapa bagian ini Chef ayamnya? Nah, ini kan kita masak ayam goreng cabai kering. Iya. Nah, jadi kita potong kecil-kecil aja supaya nanti makannya lebih praktis, simple, bumbunya juga lebih meresap. Gitu. Nah, sekarang kita potong. Nah, ini simple, di rumah teman-teman semua bisa masak. Apalagi masa pandemi seperti ini kan kita dituntut lebih banyak di rumah nih. Nah, jadi lagi daripada kita beli keluar, Ya Chef ya. kita bisa masak di rumah sambil belajar gitu. Oke. Oh, dipotongnya kecil-kecil ya Chef ya? Ya, potongnya kecil-kecil karena kalau kita potong besar rasanya itu tidak meresap. Nah, kalau potong kecil gini bumbu-bumbu lebih meresap. Kalau misalnya anak-anak di rumah ada anak-anak yang suka makan ayam goreng, ini pun cocok. Cocok ya Chef ya? Iya, Untuk cemilan juga cocok Chef. cocok buat cemilan. Nanti kalau sudah matang, apa ada untuk tambahan lagi untuk bumbunya buat anak-anak biar lebih senang? Ada. Apa tuh Chef? Nah, kita nanti buatkan saus madu. Oh, saus madu. Iya, bisa buat anak-anak gitu. Atau bisa juga kita tidak usah campurkan cabai rawit merahnya. Oke. Nah, jadi Karena buat anak-anak ya Chef ya. Iya. Pedesan dia nanti. tapi kalau memang anaknya suka makan pedas tidak apa-apa. Oke. Karena banyak juga anak-anak yang suka makan pedas. Iya betul. Selain itu ada lagi Chef. Selain itu ada juga. Nah, jadi sebenarnya ayam ini rata-rata orang suka ya. Iya. Karena ayam ini makanan favorit hampir semua orang lah. Iya. Nah, jadi bagaimana cara kita masaknya? Itu hanya sedikit mempengaruhi selera aja. Iya benar-benar. Pada dasarnya semua orang suka makan ayam. Iya. Ayam goreng ya. Iya betul. Kira-kira kalau satu ekor itu berapa jadinya ya Chef ya? Kalau untuk potongan itu bisa sekitar 30 potongan lah. Karena kita potong kecil-kecil. Ya ya. Satu ekor untuk berapa orang nih Chef ya? Biasanya. Satu orang ini kalau di rumah bisa untuk sekitar 5 sampai 6 orang. Oke. 5 sampai 6 orang ya. Iya betul. Oke, sebentar saya cuci dulu. Ya nih pemirsa, ayamnya kecil-kecil.
Untuk kebersihan itu adalah hal yang paling penting karena kita masak buat kita makan sendiri, Betul, buat Chief. keluarga kita. Jadi kebersihan itu nomor satu. Kebersihan Kebersihan peralatan, kebersihan daripada bahan-bahan yang kita masak. Nah, kebetulan di sini saya sudah cuci bersih semua, seperti daun bawangnya, rempah-rempahnya, dan juga ayamnya. Oke. Nah, sekarang kita bumbuin ayamnya supaya rasanya meresap. Sekitar 15 menit kita proses. Oke, Chief. Oke. Sekarang kita Pertama, kita masukkan sedikit penyedap rasa. Ini itu kira-kira ya, Chief ya, untuk masukinnya ya. ini sekitar 5 gram. Oh, 5 gram. Sebenarnya penyedap ini, penyedap masakan, kalau di bawah daripada 5 gram itu tidak ada masalah. Oke. Nah, jadi banyak orang tidak suka penyedap makanan. Nah, jadi semua ada takarannya. Kalau misalnya gula pun kalau over itu akan bermasalah. Oke. Garam pun kalau over juga bermasalah. Jadi segala sesuatu kalau sesuai dengan takarannya itu tetap menyehatkan. Oke, Chief. Oke. Nah, yang kedua kita masukkan chicken stock. Sekitar 10 gram. 10 Kurang gram ya, lebih Chief, ya? atau 2 sendok teh. Oke. Nah, dan ini sedikit garam. Kalau di rumah punya kecap asin, boleh juga ditambahkan kecap asin. Nah, kebetulan saya ada kecap asin, tunggu sebentar saya ambil. Oke. Oh, boleh ya pakai kecap asin ya? Iya. Penggang. Oke, untuk pemakaian kecap asin ini, nah jadi penggunaan kecap asin itu boleh sekitar 2 sendok makan. Oh, sekitar 2 sendok makan ya, Iya, Chief ya. sekitar 2 sendok makan. Nah, ini butuh sedikit peresan lemon untuk membantu mengurangi amis daripada ayam. Ya. Potongnya emang seperapat potong gitu ya, Chief ya? Sebenarnya sih ini adalah cara potong yang simpel supaya airnya bisa keluar semua. Oh, oke. Gitu. Oke. Ini bumbu sudah masuk semua. Kita aduk dulu. Oke. Perlahan-lahan. Nah, ayamnya diaduk sampai bumbunya meresap semua. Nah, kalau sudah meresap, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oh, pakai 1 butir telur ya, Chief? Ya, sebenarnya bagusnya pakai putihnya aja, tapi kalau mau pakai kuningnya juga boleh. Oke. Putihnya ini tujuannya supaya ayamnya tidak terlalu mekar waktu digoreng. Nah, tapi saat ini kita coba sama kuningnya. Oke. Oke. Kita aduk pelan-pelan sampai merata semua. Tujuannya supaya waktu digoreng Meresap ayam ya? bumbunya meresapnya. Oke. Nah, kita boleh masukkan tepung. Ini adalah tepung sagu kurang lebih sekitar 50 gram, atau mau pakai sendok pun boleh. Nah, ditaburi perlahan. Taburin. Ini kita tidak butuh tepung banyak. Tepung ini hanya untuk membantu
supaya ayamnya pas digoreng itu tidak menjadi keras. Nah, pertama kita pakai tepung sagu, boleh merek apa aja. Sekitar 2 sendok teh ya tadi ya Chief. Tepungnya sekitar 50 gram, 2 sendok makan. Oh, 2 sendok makan. Iya. Nah, baru kita tambahkan tepung terigu. Tepung terigu juga kurang lebih hampir sama ukurannya, 2 sendok makan penuh atau boleh ditambah sedikit. Nah, ingat ya, ini kita bukan mau goreng ayam tepung. Jadi tepungnya sedikit aja. Ini hanya membantu supaya ayamnya tidak keras. Oke. Bukannya buat goreng tepung. Kelihatannya segar banget plus enak nih Chief. Nah, Harum lagi. terima kasih. Ya, semoga nanti teman-teman di rumah juga bisa buat. Ini simple kok, buatnya gampang. Nah, ini sudah dibumbuin, boleh kita diamkan sekitar 15 menit supaya bumbunya meresap. Oh, supaya bumbunya meresap ya. Iya. Sekitar 15 menit ya Chief. Iya, sekitar 15 menit. Jadi kurang lebih dalam 15 menit ini kita ngapain nih? Kita mau buat bumbu rempahnya. Nanti pas ayam sudah matang, udah digoreng, kita tinggal aduk gitu rempahnya. Oke, tunggu sebentar. Sekarang kita mau buat bumbunya ya Chief ya. Iya, buat bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya ini ada beberapa bumbu rempah. Yang pertama itu kita pakai jahe. Oh, jahe ya. Ini jahe putih. Jahe putih ya. Iya, jahe putih ini memang direkomend untuk masakan. Kalau merah itu buat jamu gitu. Oke. Nah, kita potong, iris tipis-tipis. Oke. Nah, sekitar 10 gram aja. 10 gram nih Chief ya. Nah, tidak usah terlalu banyak. Kita butuh wanginya di sini. Nah, jadi kita iris halus. Oke. Nah, kita pindahkan di sini. Terus cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit ini kalau memang kita masak buat anak-anak tidak usah dipakai. Oke. Tapi kalau yang makan kurang lebih orang dewasa atau anak-anak yang sudah suka pedas, ini boleh ditambahkan. Oke, kita tambahkan cabai rawitnya. Ini cabai rawit apa cabai setan ya? Nah, itu bisa jadi ada yang bilang rawit setan, Iya. ada yang bilang rawit merah besar. Iya, betul. Nah, biasanya setiap daerah punya bahasa sendiri untuk nama cabai rawit ini nih. Kalau saya untuk simpelnya cabai rawit merah aja. Ya. Itu tadi potongnya berapa ini kira-kira nih? Ini 5 butir cabai. 5 butir cabai. Iya, 5 atau 6. Ini sih bisa diatur ya sesuai dengan selera teman-teman semua. Kalau memang suka pedas, boleh ditambah lagi. Nah, tapi kita ambil balance-nya dulu, kurang lebih 5 butir cabai, 10 gram jahe. Nah, ini cabai keringnya saya sudah potong-potong. Ini cabai kering kurang lebih sekitar 10 gram juga. Nah, jadi ini cabai kering kita siapkan di sini. Oke. 10 gram itu ya? Iya. Kalau masih basahnya ini sekitar 50 gram. Karena sudah kering dia jadi 10 gram. Oke. Nah, terus daun bawang nih. Nah, daun bawang ini ada yang hijaunya, ada yang putihnya. Batangnya. Nah, kita campurkan aja supaya ada kombinasi warna. Ada warna putihnya, ada hijaunya. Oke, kita iris biasa saja seperti buat
bubur mungkin di rumah atau buat sup. Nah, jadi irisnya biasa aja seperti ini. Oke. Nah, ini daun bawangnya sekitar 10 sampai 15 gram. Sekitar 15 gram ya. Iya, betul. Nah, ini boleh kita campurkan ke sini. Jadi kita ini bumbu rempahnya sudah selesai. Kita, oh ya saya lupa, ada satu lagi, bawang bombay. Oke. Nah, ini juga tidak boleh lupa nih. Nah, jadi bawang bombay ini sekitar 1 apa setengah, tergantung ukuran ya. Kalau ukurannya besar setengah aja mungkin cukup. Nah, kalau kecil kita pakai 1. Nah, jadi dengan seperti ini dia seimbang antara cabai keringnya, daun bawang, jahe dan cabai rawitnya. Nah, bawang bombay gunanya buat biar apa tuh, Chief? Bawang bombay ini memberi aroma yang enak, aroma harum. Nah, supaya ayam goreng kita pun jadi lebih nikmat untuk dimakan. Kalau kita pakai bawang putih atau bawang merah apakah bisa? Kalau bawang putih ini yang sesudah saya goreng, ini dimasukkan terakhir. Oke. Oke, nanti bumbu rempah ini udah kita tumis, baru kita tambahkan bawang putih goreng. Oke. Oke, sekarang kita mulai proses masak. Pinjam korek boleh? Kalau minyak kira-kira berapa ya, Chief ya? Kalau minyaknya itu kurang lebih sekitar 1 kilo. Nah, tujuannya kalau minyaknya agak banyak kita goreng, penyerapannya tidak begitu banyak dari ayamnya. Nah, jadi kalau misalnya goreng pakai minyak dikit, ayamnya akan menyerap minyak lebih banyak. Sambal nanasnya ya? Iya, terus nanasnya bagusnya kita pakai yang setengah matang. Nah, supaya masih rasa asamnya masih kuat, supaya kalau kita campurkan dengan bahan lain dia rasanya bisa beda. Nah, cara potongnya simpel aja.
gatel. Ini bagusnya kita cuci. Kita potong dadu. Nanasnya cukup 2 potong aja ya, Chief ya? Ya, 2 potong aja, tidak usah terlalu banyak. Nah, kita potong dadu seperti ini. Tambahkan cabai rawit, pakai cabai ya. Kira-kira cabenya kasih berapa nih, Chief ini? Kalau cabai ini tergantung selera. Kalau mau pedas, boleh dikasih sekitar 12 biji. Kalau mau rasanya yang sedang-sedang aja, sekitar 6 sampai 10 biji. Oke. Tergantung selera ya, Chief, ya cabenya. Tergantung selera. Oke, minyaknya sudah panas, kita mulai proses goreng. Oke. Oke. Kira-kira ayam sampai masaknya sampai bagaimana keadaannya, Chief? Nanti dia akan berwarna kuning kecoklatan atau bahasa kerennya itu golden brown. Golden brown. Iya bahasa. Kalau bahasa kitanya ya kurang lebih kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan. Iya. Nah bagusnya ini jangan sekali goreng supaya sesuai dengan minyaknya. Harumnya sudah mulai mencium. Iya. Saya juga ini lama. Biar sudah mulai kuning. Gorengnya tidak usah pakai api besar supaya matang sampai dalam. Ya. Meresap sampai dalam ya, Chief ya. Ya, Ke kuning kecoklatan ya. ya. Terus kita goreng sampai berwarna golden brown atau kuning keemasan juga boleh. Untuk masak. Aduk pelan-pelan supaya matangnya merata. Tunggu sebentar, biasanya menggoreng ini sekitar 3 sampai 5 menit sudah matang. Oh, sekitar 3 sampai 5 menit ya, Chief ya. Iya, antara itu ya tergantung apinya seberapa besar. Bagusnya goreng api pertama itu agak besar, minyaknya panas, masuk, baru sedikit kecilin apinya. Karena kita menggoreng ayam dari proses masih mentah. Karena kita khawatirkan ada darah di tulangnya. Nah, teman-teman, ayamnya sudah mulai menguning. Ini masih kurang lebih 2 menitan lagi lah. Kita goreng 2-3 menit.
mudah. Kalau kita memang tulus, kita memang niat mau belajar, di rumah masak gampang. Yang paling penting yang kita perhatikan adalah pertama itu gas. Hati-hati penggunaan gas, jangan sampai tadinya kita semangat mau masak, gara-gara gasnya bermasalah kita tidak jadi masak. Cocok juga buat ibu rumah tangga di rumah ya, Cik ya. Nah, betul. Kakak-kakak, ibu-ibu, nah, yang males beli keluar, masak di rumah, harganya juga nggak begitu mahal biayanya, makanya kelasnya restoran. Udah enak banget tuh Cik, kayaknya Cik. Ya, sabar sedikit lagi matang. Kadang-kala hati-hati waktu goreng ayam yang masih pakai tulang kayak gini, dia masih suka ada darah. Jadi ini penting juga kita perhatiin supaya jangan membuat nafsu makan kita nanti jadi down gara-gara nengok ayamnya masih ada darah. Nah, gitu. Oke, kita goreng lagi. Ini nyala nggak apa-apa? Wah, enak sekali tuh Cik, kayaknya Cik. Nanti kalau sudah dipakai bumbu rempah-rempah rasanya lebih seger lagi. Lebih maknyos. Oke. Tuh. Oke kawan-kawan, teman-teman semua. Nah, kita masak ayam goreng cabai keringnya. Ini adalah kondimennya atau mantaunya atau bahasa lainnya mungkin rempah-rempah mendukungnya gitu. Nah, ini ada bawang bombay, cabai kering, daun bawang, jahe, cabai rawit. Nah, dan bawang goreng. Bawang goreng ini kita tambahkan waktu terakhir sebelum diangkat ayam gorengnya. Sebelum diangkat bawangnya ya. Ya, ini bawang
digoreng. Oke, Kita Cip. mulai masak. Pertama, kebetulan saya pakai kompor style restoran nih. Teman-teman di rumah ada punya style seperti ini, mantap. Kalau masih dapur yang standar juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Minyak goreng kurang lebih sekitar 10 sendok makan saja. Minyak goreng 10 Iya. sendok ya, Cip. Ya, 10 sendok makan. Pertama kali yang kita masukkan itu adalah jahe. Tidak boleh sekaligus masuk. Nah, jahenya kita tumis dulu sampai wangi banget. Nah, api kecil. Nah, sudah mulai tercium aromanya. Baru kita boleh masukkan bahan yang lain. Berarti awalnya jahe dulu ya, Cip. Ya betul, jahenya kita tumis dulu sampai wangi, sampai harum. Nah, karena itu adalah ya. Nah, wanginya sudah mulai keluar. Baru kita siapkan bumbu rempah. Bumbu pendukungnya di sini. Ini gula 1 Iya. sendok seperti ini atau Iya. sendok teh juga boleh, Oke. ya kan? Nah, ini pakai chicken stock bubuk kurang lebih 1,5 sendok. Nah, sedikit penyedap. Oke. Kalau tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Oke. Garam tidak dikasih, Cip. Garam tidak usah. Karena sudah punya aroma tersendiri. Nah, ini lemon kita siapkan. Ayam yang tadi kita goreng kita masukkan. Oke. Lalu kita tambahkan perasan lemon. Persan lemon ya, Cip ya. Ya, lemonnya terakhir. Dan bubuk bawang putih goreng nih. Jangan lupa. Oke, ayam goreng cabai kering sudah siap. Kita plating ke piring. Wah, enak banget nih, Cip. Nah, Wangi sekali. lagi ya. Wangi. Oke. Nah, ini ayam gorengnya sudah siap. Sekarang kita siapkan untuk sausnya. Untuk sausnya ya, Cip ya. Iya, saus atau sambal nanasnya. Nah, ini ayam gorengnya sudah selesai. Nah, ini tadi nanas yang kita potong-potong. Boleh sedikit dicincang. Campur sama cabai rawitnya. Oke. Sekarang kita mau buat sausnya. Nah, ini
Kalau misalnya di rumah nggak ada nanas, pakai buah mangga juga enak. Oh, pakai buah mangga ya, Cip? Iya. Matang apa setengah matang? Enaknya setengah matang. Kalau matang. matang nanti kita jus aja. Nah, ini kita taruh di sini. Cabenya. Nah, ini adalah cabai yang sudah saya giling Iya. pakai madu. Oke. Nah, ini dicampur madu nih. Oh, pakai madu ini ya, Cip ya? Iya. Pakai madu sama bawang. Jadi cabai merah keriting, bawang itu di blend, dicop atau dicincang halus, ya kan? Kalau diulek juga boleh. Baru dicampur madu. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Nanti dimasak lagi atau udah kayak Nah, begitu? ini sudah. Sudah ya? Ya, ini tidak perlu dimasak lagi. Nah, oke. Ayam goreng cabai kering, sambal nanas kita sudah siap. Oke. Siap dihidangkan, bisa dinikmati bersama keluarga di rumah.